Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas masalah persamaan momentum. Soal-soalnya saja sebenarnya. Oke, yang pertama kita memiliki persamaan momentum ketika gaya ditimbulkan oleh perubahan kecepatan. Mungkin sketsa terlebih dahulu bagi dasar teori. Jadi kalau kita berbicara masalah gaya ditimbulkan oleh perubahan kecepatan, jadi ini misalnya ada sebuah aliran pada curat ya. Aliran pada curat. Aliran pada curat. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, kemudian ini adalah alirannya. Oke, ini curat, ini ada skrupnya biasanya. Bentuknya seperti ini. Oke, ini aliran. Jadi ini ada kecepatan di sini, P1. Di sini juga ada tekanan P1. Kemudian di sini ada V2 di sini. Kemudian ini ada P2. Kalau misalnya di sketsa kembali nanti gambarnya seperti ini. Jadi dari sana itu ada P1 dan A1. Di sana dari arah berlawanan ada tekanan P2 dan A2. Ini ada gaya yang bekerja, Rx misalnya. Dari sini kita mendapatkan komponen yang bekerja adalah gaya hidrostatis, jadi P1A1, P2A2, dan gaya reaksi Rx dari curat pada zat cair. Oke, besar perubahan momentum adalah perubahan momentum massa jenis dikatakan debit V2 min V1. Sehingga persamaan momentumnya menjadi P1. Sorry di sini ya. Oke. Jadi F kita karena ini sumbunya X semua jadi Fx ya. Berarti P1 A1 minus P2 A2 minus Rx sama dengan rho Q V2 min V1. Oke. Karena aliran menuju udara luar, maka P2 sama dengan 0. Jadi ini kan menuju ke arah luar semburannya. Jadi P2 itu sama dengan 0. Karena ini di udara, tidak di zat cair kembali. Jadi hasilnya di sini adalah P1 A1 min Rx sama dengan rho Q V2 min V1. Sehingga Rx kalau kita ingin mencari gaya reaksinya sama dengan P1A1 minus massa jenis debit selisih kecepatan. Seperti ini. Oke, kita masuk ke persoalannya. Soal yang pertama kita memiliki hitung gaya tarik, berarti kan kita mencari Rx-nya. Pada sambungan antara pipa berdiameter 6,5 dan curat yang melewatkan semburan air dengan kecepatan 30 meter per second dan diameter 2 cm, kecepatan gravitasi adalah 9,81. Oke, dengan sketsa yang sama, kita mencari debit alirannya terlebih dahulu. Debit aliran. Debit aliran kita punya Q sama dengan seperempat Pi D 2 kuadrat V2 seperempat Pi 0,02 kuadrat 30. Hasilnya adalah 0,00942 meter kubik per second. Oke. Kemudian dengan persamaan kontinuitas kita punya seperempat Pi D1 kuadrat V1 seperempat Pi D2 kuadrat dikalikan V2, sehingga V1 nya adalah 2,84 meter per detik. Kemudian persamaan Bernoulli pada ujung-ujung curat dengan mengabaikan kehilangan tenaga. Jadi persamaan Bernoulli dengan kehilangan tenaganya diabaikan.
kehilangan tenaga diabaikan. Kan Z1 plus P1 per gamma plus P1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 plus P2 gamma plus V2 kuadrat per 2G. Seperti itu. Elevasi titik 1 dan 2 adalah sama dan tekanan di titik 2 adalah atmosfer, sehingga jadi tekanan di Z1 sama dengan Z2 itu sama karena kan garisnya lurus seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya datumnya dimanapun, itu jaraknya Z1 sama dengan Z2 adalah sama, sehingga bisa dihilangkan Z1 Z2. Kemudian untuk P2 karena itu adalah di atmosfer di titik 2, maka di sini adalah nilainya 0. Sehingga tinggal P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G sama dengan V2 kuadrat per 2G. Oke. Kita mencari P1. Jadi di rumus ini kita dapatkan P1 sama dengan gamma per 2G V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jika di breakdown ke rumus itu, sehingga nilai P1 sama dengan gamma per 1000 2 kali 9,81 30 kuadrat minus 2,84 kuadrat sama dengan 45460 kg force per meter persegi atau sama dengan 45,46 ton per meter persegi. Oke, selanjutnya ini kalau misalnya dalam satuan SI ya. Oh sorry, dalam satuan MKS. Ini kalau satuannya MKS. Kalau satuannya SI itu P1 sama dengan rho G per 2G. Jadi tinggal di breakdown ke rumus yang lain lagi. V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 1000 dikali 9,81 2 kali 9,81 30 kuadrat min 284 kuadrat 445967 Newton per meter persegi atau 445,97 kilonewton per meter persegi. Jadi tinggal diminta nanti satuannya SE atau MKS. Kemudian selanjutnya kita udah punya P1 satuan MKS, P1 satuan SE. Kita mencari gaya reaksinya. Gaya reaksi Rx sama dengan P1A1 minus gamma kali gravitasi Q V2 min V1. Ini dari persamaan dari persamaan yang telah kita bahas pada dasar teori tadi. Oke, ini dalam satuan MKS ya. Hasilnya adalah 45460 pi per 4 0,065 kuadrat luas. Gamma 1000 gravitasi 9,81, debitnya 0,00942, kecepatannya 30 min 2,84. Hasilnya adalah untuk Rx 124,77 kg force untuk satuan MKS. Kalau satuannya SI P1A1 minus rho Q V2 min V1. Jadi untuk satuan MKS SI hanya beda di ini aja persamaannya untuk bisa membedakan nanti satuan MKS atau SI. Sama seperti ini tadi. Ini kan hanya beda di ini. Gamma per 2G ini adalah rho kali G. Seperti itu. Oke, kita masuk ke sini dengan nilai yang sama ya. Nilai P1 sama 45460. Oh sorry, dengan satuan SI ya. Satuan SI berarti P1-nya adalah 445967.
yang di sini. Kemudian luasnya sama, pi per 4 0,065 kuadrat, min massa jenis 1000, gravitasi 0,00942, 30 min 2,84 perubahan kecepatannya, sehingga hasilnya adalah 1224 kilonewton dengan satuan SI. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan momentum yang gaya ditimbulkan oleh perubahan arah. Jadi perubahan arahnya berbeda. Oke, misalnya dasar teorinya seperti ini. Gaya pada belokan dan perubahan diameter. Jadi misalnya ada pipa, kemudian membelok seperti ini ya. Jadi ini ada dari sini, itu ada kecepatan P1 dan P1. Kemudian di sini, di titik sini ada P2 dan V2. Nah, di sini ada perubahan sudut ya, perubahan ada belokan. Di sini sudutnya berapa? Oke, kalau misalnya ini adalah, kalau di sketsa ya, di sketsa seperti ini. Ini kan gaya hidrostatisnya ada P1A1. Di sini ada gaya hidrostatis P2A2. Di sini ada W, berat pipanya. Untuk resultan gayanya adalah seperti ini. Ini Rx, ini sudutnya. Ini Ry, ini R. Jadi pada belokan yang terjadi itu sebenarnya rumusnya sama seperti yang persamaan sebelumnya, hanya ini berbeda karena ada perubahan belokan, perubahan sudut, sehingga rumusnya menjadi seperti ini, persamaan momentum ya, mengabaikan kehilangan tenaga di belokan. Jadi kehilangan tenaga di belokan kita abaikan. Ini P1 A1 min P2 A2 cos theta min Rx sama dengan rho Q V2 cos theta min V1. Jadi yang disudutkan adalah V2-nya. Sehingga Rx sama dengan P1A1 min P2 A2 cos theta min rho Q V2 cos theta min V1. Itu untuk arah X. Oke, sekarang kita ke arah Y, sebenarnya tinggal kebalikannya. Jadi Ry min W, karena kita punya W di sini, min W min P2 A2 sin theta. Ya kan, karena P1A1 ini adalah sumbu X, jadi kita tidak membuat ini ke dalam persamaan arah Y. Sama dengan rho Q V2 sin theta, sehingga Ry sama dengan W plus P2 A2 sin theta plus rho Q V2 sin theta. Oke, dengan cara tadi rumus R-nya ini, resultannya adalah akar dari Rx kuadrat plus Ry kuadrat, dimana tangan alfa sama dengan Ry per Rx, seperti itu. Oke, kita masuk ke tadi ya, soalnya. Jadi ada suatu belokan pipa dengan sudut 45 derajat berada pada suatu bidang horizontal, luas tampang lintang hulu hilir 1 meter dan 0,5 1 meter persegi dan 0,5 meter persegi. Jadi luasnya diketahui. Perubahan tampang berangsur-angsur. Pipa tersebut mengalirkan air kecepatannya dalam 110 meter per detik, sedang tekanannya adalah 2 kg force per cm persegi. Berat jenisnya 1000 kg force per meter pangkat 3. Besar arah gaya yang ditimbulkan oleh area tersebut dan koefisien koreksi energi dan momentum dianggap 1.
Oke, jadi sketsanya nanti sama seperti ini. Kita mencari kecepatan di aliran 2 terlebih dahulu. Kan A1 kita dapat A2 V2, yang belum kan V2. V2 nya adalah A1 per A2 dikalikan V1. Hasilnya 1 per 0,5 dikalikan 10 sama dengan 20 meter per detik. Debit alirannya di Q1 sama dengan Q2 pastinya, sehingga A1 dikalikan V1 sama dengan 1 dikali 10 meter per detik. Tekanan di titik 1 adalah tekanan di titik 1 adalah 2 kg force per cm persegi. Jika dikonversi menjadi 20.000 kg force per meter persegi. Kemudian tekanan pada tambang 2 dapat dihitung dengan persamaan Bernoulli. Z1 plus P1. Jadi rumusnya sama, persamaan Bernoulli. Z2 tambah P2 per gamma plus V kuadrat per 2G. Oke, jadi karena belokannya pada bidang horizontal, maka Z1 sama dengan Z2. Jadi ini diabaikan, nilainya itu nanti sama. Sehingga kita hanya punya ini, rumusnya adalah P1 20.000 per 1000, V1 kuadratnya 10 kuadrat, 2 kali 9,81. P2 nya yang dicari 1000 ditambah 20 kuadrat per 2 kali 9,81, sehingga P2 nya adalah 4709,5 kg force per meter persegi. Nah, kemudian gaya-gaya yang terjadi pada belokan dalam arah X itu rumusnya tinggal dimasukkan saja rumusnya. Langkah nomor 5 untuk Fx ya. P1 A1 min P2 A2 cos theta min Rocky V2 cos theta min V1. Jadi 20.000 dikali 1 min 4709,5 dikali 0,5 dikali cos 45 derajat min 1000 per 9,81. Atau ya, ini jadi massa jenis adalah rho per G. Jadi di sini 1000 per 9,81, debitnya adalah 10, kemudian 20 cos 45 min 10, sehingga Rx nya adalah 14.112,6 kg force. Nah, kemudian gaya-gaya yang bekerja pada belokan dalam arah Z dapat dihitung menggunakan persamaan yang tadi. Jadi kalau misalnya Rx dapat, jadi kita ke sumbu yang lain, Rz. Jadi sebenarnya bisa Ry bisa Rz. Kita di sini menulis dengan Rz. W plus P2 A2 sin theta plus rho Q V2 sin theta. Oke, sehingga hasilnya adalah kita cari seperti ini dengan rumus P2, di sini langsung P2 A2 sin theta plus massa jenis berjenis per gravitasi dikalikan Q-nya 10, kecepatan 20 sin 45. Oke, ini W tidak berpengaruh karena belokannya masih dalam air. Jadi tidak berpengaruh dan bisa diabaikan nilainya. Sehingga untuk nilai Rz hasilnya adalah 16.081,1 kg force. Yang terakhir kita diminta mencari resultan gayanya berapa. Oke, kita tambah satu slide. Resultan gayanya adalah tinggal dijumlahkan tadi aja. R sama dengan Rx kuadrat plus Rz kuadrat, kan dapat hasilnya, nanti hasil akhirnya adalah 21395,5 kg force. Untuk alfanya tangan 16.081,1, 14.112,6,
hasilnya adalah 48,73 derajat. Untuk resultan gaya yang terjadi pada belokan soal ini. Oke, selanjutnya kita punya gaya pancaran air pada plat tetap. Mungkin akan saya sketsa terlebih dahulu ya. Jadi misalnya kita punya ada pancaran air itu seperti ini. Ini platnya adalah seperti ini. Ini plat. Jadi di sini ada V, ada kecepatan, ada percepatan juga. Kemudian masuk memancarkannya plat tetap kan ke atas dan ke bawah. Berarti di sini ada gaya F. Ada juga kasus yang miring seperti ini. Oke, platnya miring, tapi platnya tetap. Ada kecepatan dan percepatan. Kemudian ini ada sudutnya sekian theta. Ini ada F. Oke, untuk dasar teorinya sebenarnya singkat ya. Jadi rumus Q sama dengan sorry, bukan ini luas ya harusnya. Tapi ada percepatan juga, tapi ini ada luas juga, ada luas. Ini ada luas. Jadi untuk rumus debitnya kan Q sama dengan A dikali V. Luas tabang pancaran dikalikan dengan kecepatan aliran. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran zat cair dengan kecepatan V dan debit aliran Q adalah kita punya R. R itu sama dengan minus F minus rho Q V2 minus V1 kan harusnya. Min rho debitnya A V, V2 nya adalah 0 min V seperti ini, sehingga untuk R hasilnya adalah rho A V kuadrat. Apabila pancaran air membentuk sudut theta tadi, theta ini, oke, maka gaya R tegak lurus plat dapat diberikan oleh seperti ini. Jadi kalau misalnya zat cair membentuk sudut theta, jadi R nya menjadi rho A V kuadrat tambah sin theta seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh soal yang telah diberikan. Jadi sebuah curhat memancarkan air yang menghantam plat vertikal. Debit alirannya Q 0,025, diameternya 3 cm. Hitung gaya horizontal yang diperlukan untuk menahan plat apabila pancaran air menghantam plat dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap plat. Berarti kan seperti ini. Berapakah gaya penahan tegak lurus plat? Kita mencari yang pertama adalah gaya yang bekerja terlebih dahulu. Gaya yang bekerja pada plat adalah persamaan momentumnya F sama dengan rho Q V2 min V1. Jadi dianggap bahwa arah kanan adalah arah positif. Jadi kecepatan kecepatan aliran pada curhat adalah V1 ya. V1 sama dengan Q. Jadi ini pada curhatnya 0,025 seperempat pi kuadrat dari diameter 0,03, hasilnya adalah 35,37 meter per detik. Kecepatan aliran pada plat V2 itu pasti sama dengan 0. Seperti ini tadi ya, V2 nya kenapa 0? Karena ini platnya kan tetap tidak bergerak, berarti V2 nya 0. Sehingga gaya penahannya adalah F massa jenis 1000 dikalikan Q 0,025, V2 nya 0 min 35,37, hasilnya adalah min 884,25 Newton. Jadi arah F ke kiri. Apabila membentuk sudut 30 derajat, sehingga F nya sama dengan min 884,25 sin 30. Tinggal seperti ini. Hasilnya minus 442,13 Newton. Oke, berarti hanya seperti itu untuk gaya yang terpancar pada plat.
Oke, selanjutnya adalah kalau misalnya platnya bergerak. Oke, platnya bergerak itu eh, sebenarnya nanti rumusnya juga nggak terlalu susah sebenarnya. Jadi misalnya platnya seperti ini, tapi dia bergerak. Jadi kayak gimana ya? Bisa dibayangkan nggak misalnya ada eh, pipa atau curat kemudian akan menempel pada plat, jadi akan menembak pada plat alirannya, jadi kayak bergerak seperti itu, jadi gerak ke kiri kanan kiri kanan kiri kanan seperti itu. Ini ada kecepatan V. Oke, jadi rumusnya nanti tetap sama untuk R, gaya pancarannya air. Kita masuk ke contoh soal yang ada. Jadi misalnya seperti ini, kita punya pancaran air dengan diameter 5 cm, memiliki kecepatan 15 meter per detik, menghantam suatu seri plat pada roda yang bergerak dengan kecepatan 6 meter per second. Gayanya berapa? Kerja dilakukan pancaran dan kemudian efisiensi pancaran. Oke, kita punya luas pancaran di sini adalah A seperempat pi diameter 0,05 kuadrat. Hasilnya 0,00196 meter persegi. Kecepatan platnya adalah kecepatan pancaran 15 meter per second. Kecepatan plat backing kecepatan pancaran. Kecepatan plat sama dengan 6 meter per second. Sehingga gaya yang ditimbulkan nomor yang A itu rumusnya sama seperti yang tadi di awal. R sama dengan rho dikalikan A dikalikan kecepatan pancaran dikalikan selisih, tinggal kecepatan selisih. Ini delta V lah. Delta V ini adalah selisih antara kecepatan pancaran dan kecepatan plat. Berarti kan 1000 dikalikan 0,00196 dikalikan V pancaran 15, selisihnya 15 6. Hasilnya 264,6 Newton. Yang kedua, kerja yang dilakukan pancaran tiap detik. Rumus kerja itu adalah rho dikalikan luas dikalikan kecepatan pancaran V pancaran, kemudian selisih dikalikan V plat. Ini 1000 dikalikan 0,00196 dikalikan V pancaran 15 dikalikan selisihnya dikalikan V plat. Hasilnya adalah 1597,6 Newton meter. Efisiensi pancaran bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi simbolnya efisiensi seperti ini. Rumusnya adalah 2 dikalikan delta V kecepatan plat kemudian V pancaran kuadrat. Jadi kan 2 dikalikan 15 min 6, kecepatan platnya adalah 6, kecepatan pancarannya 15 kuadrat. Hasilnya adalah 0,48 atau 48%. Oke, seperti itu. Kemudian ada plat lengkung tetap. Oke, ini adalah plat lengkung tetap. Ini sebagai contoh yang terakhir. Sketsanya seperti ini, plat lengkung tetap. Jadi ini ada sebuah plat lengkung ya, plat lengkung seperti ini. Nah, kemudian kita mencari di sini ada sudut-sudutnya. Jadi ini biasanya alfa, ini beta, kan beda-beda sudutnya biasanya. Nah, ini kecepatannya di kesana, kan muncrat ke sana kan. Kalau misalnya ada kecepatan di sini, ini sumbu X, sumbu Y, ini gaya F yang bekerja.
Oke. Jadi kecepatan V1 di sini sama dengan V cos theta. Kalau misalnya eh, ada persoalan ya. Jadi V1 di sini adalah V cos theta. Kalau untuk kecepatan yang keluar, jadi kecepatan masuk itu V cos theta. Kemudian kecepatan yang keluar adalah V sin. V cos beta. Sudutnya salah. Jadi kalau kecepatan masuk di sini adalah V cos alpha sini. V cos alpha. Kemudian V2 di sini yang keluar adalah V cos beta. Seperti itu. Untuk rumusnya sama untuk R. Hasilnya adalah rho dikalikan luas dikalikan kecepatan dikalikan V cos alpha ditambah V cos beta. Rumus utamanya itu. Kalau misalnya apabila alpha sama dengan alpha atau betanya sama dengan 0, itu kan berarti cos 0 adalah 1, cos 0 adalah 1, berarti kan 1 plus 1. Jadi misalnya rho di sini aja. Kalau misalnya alpha betanya sama dengan 0 derajat, berarti kan R sama dengan rho A V cos 0 plus V cos 0. Ya kan berarti kan rho A V dikalikan 1 V dikalikan 1 V, berarti kan 2V 2V kuadrat rho alpha. Seperti ini. Oke, kita masuk ke soal tadi ya. Soal tadi, pancaran air dengan diameter 4 cm masuk plat lengkung tetap dengan kecepatan 50 meter per second dengan membentuk sudut 20 derajat terhadap horizontal. Hitung gaya yang ditimbulkan oleh pancaran apabila pancaran tersebut meninggalkan plat lengkung dengan sudut 15 derajat terhadap horizontal. Berarti sudut ininya adalah 20 derajat. Kemudian ketika keluar ke sana itu 15 derajat. Oke, yang pertama adalah kita mencari luas penampang plat terlebih dahulu. A sama dengan 1/4 pi diameternya 0,04 kuadrat. Hasilnya adalah 0,001256 meter persegi. Kecepatan semburannya adalah 50 meter per second, 50 meter per detik. Sudut pancarannya alfa 20 derajat, beta 15 derajat. Sehingga gaya pancaran yang terjadi sebenarnya tinggal dimasukkan saja ke rumus. Rho dikalikan A dikalikan V dikalikan V cos 20 derajat plus cos 15 derajat. Massa jenisnya adalah 1000. Luasnya adalah 0,001256. Kecepatannya adalah 50 dikali 50, cos 20 adalah cos 20 derajat plus cos 15 derajat. Nah, hasilnya di sini untuk R adalah 5983,64 Newton. Ini untuk satuan S1 ya. SE, satuan S1, bukan S1, satuan SE. Ya, kalau misalnya kita mau ke satuan MKS, sebenarnya gampang saja. R sama dengan tadi kan rho AV kuadrat cos 20 plus cos 15. Tadi ya, ini yang satuan SI. Kalau misalnya MKS, berarti ini SI, ini MKS. Tinggal di ubah ke berat jenis dan gravitasi. Rho G, sorry ini luas ya, luas V kuadrat cos 20 plus cos 15. Hasilnya 1009,81 0,001256 50 kuadrat cos 20 plus cos 15. Hasilnya adalah 609,95 kg force. Ini yang satuan MKS. Oke. Seperti itu teman-teman semua untuk yang masalah persamaan momentum dengan beberapa case yang telah kita jabarkan tadi.
Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf, kita bertemu di sesi selanjutnya.